mengatasi masalah tanpa solusi. Sebelum corona saya mau tanya sama Brandon dulu. Sudah berapa banyak wejangan atau nasihat atau bekal yang diberikan oleh ayah buat kamu? Kenalin, aku Brunong Edan. Ya. Yang tidak suka cewek alim. Wah, disingkat? Brandon Salim. Wah, keren. Ya, jadi kalau Deddy sering kasih wejangan karena dia seperti jendela dunia. Dia itu orangnya pinter banget, wawasannya banyak sekali. Jadi apapun yang kutanyakan dia selalu ada jawabannya. Iya. Nggak cuma Tapi untungnya begitu loh. Yeah. Jadi kalau ada apa-apa, anak itu ceritanya nggak ke orang lain, tetapi langsung ke orang tua. Iya, itu betul. yang paling nikmat tuh itu ya, sebagai orang tua ya. Iya, jadi jujur sama Deddy bisa cerita apa aja, nggak cuma kerjaan tapi tentang cewek asmara Tentang pun bisa. cinta juga seperti itu ya. Iya. Oh, iya dong. Oh gitu. Saya harus tahu dia lagi naksir sama siapa gitu. Iya. Jangan-jangan anaknya teman saya kan. Nah, Iya benar-benar. Atau Atau jangan-jangan yang kakak ditaksir adik gua nih, gitu. sama juga. tapi jangan yang cantik-cantik, ntar direbut dia jadi yang Iya, makanya harus Iya. tahu. gitu soalnya. Tapi kalau bekal buat apa? Untuk kamu menuju ini apa biasanya yang paling kamu denger apa? Apa penampilan gitu kan? Kamu harus begini, ini dikasih tahu pastilah. Kalau penampilan mah udah biasa ya, maksudnya ya memang standar kita sebagai selebriti kan harus penampilannya bagus. Tapi yang paling penting buat aku itu kita harus selalu humble jadi manusia. Kita nggak boleh so artis. Kalau orang artis yang menjadi so artis itu artinya ya artis yang norak gitu ya. Kita harus biasa aja, tetap selalu humble jadi baik gitu. Wah, luar biasa. Ya, kalau menurut Ronald, ada nggak sih dampak buruk dari artis itu menjadi artis? Oke, saya mau nambahin dulu dari Brandon tadi kan ya, sebaik-baiknya orang kan yang harus humble ya, artis harus humble ya, karena sebaik-baiknya artis adalah artis yang merakyat. Iya. Semenyebalkan-menyebalkannya orang adalah rakyat yang mengartis. Lu bukan siapa-siapa, so artis banget sih lo gitu ya. Iya benar itu ada itu. Iya ada rakyat yang mengartis. Who do you think you is? Gitu kayak. Ada yang suka ngomong gitu soalnya artis salah bahasa Inggrisnya. Who do you think you are lah pokoknya ya. Who do you think you is? Apa tadi dampak buruk? Dari menjadi anak yang jadi artis. Anak yang menjadi artis gitu kan. Sebetulnya segala sesuatu itu kan ada konsekuensinya lah. Iya. Cuman harus diingat nih. Anak-anak itu punya hak Kang Denny. Ini konvensi PBB loh. Konvensi hak anak-anak PBB tahun 89. Nomor 1 tahu nggak apa hak anak itu apa? Hak Bermain. untuk bermain. Iya. Bermain itu yang utama. Tidak ada hak untuk syuting, tidak ada. Tidak ada Kecuali hak. dia syuting tapi merasa suasananya bermain. Bisakah itu dilakukan di industri yang memacu terus kerjanya? Berarti ini kita ngomongin anak di bawah 17 tahun Iya, berarti. betul. Ya. Oh, kalau Brandon kan udah 18 Udah iya, tahun. udah dia udah bisa memilih, udah punya hak tersendiri dia. Tapi Udah bisa sebenarnya menentukan. gini, Brandon itu ketika lulus SMA itu udah saya tanya, kamu mau jadi apa gitu? Kan kebetulan begitu lulus SMA, dia kan udah main band nih lama nih. Sorry ya saya potong dulu. Okay. Ronald Disco. Masih disco nggak? Enggak, dia udah Ronald Supra. Alaku. Sekarang keroncong. Suraprajes dia sebentar lagi. Ronald Keroncong sekarang. Ronald Suraprajes sedang dibuat. Suraprajes lagi dibuat. gitu. Dia bikin Keroncong yang jazz. tapi disco boleh juga. Nanti lah. Iya. Oke. Jadi gini, dia tuh udah main band semenjak 8 tahun yang lalu ya. Karena dia hobi banget ngeband. 6 tahun yang lalu. Dia hobi banget ngeband, akhirnya saya dukung dia gitu. Sebelum main band, dia tuh pengen jadi pemain sepak bola. Iya. Saya dukung juga. Iya. Jadi apapun yang dia mau, saya dukung gitu. Yang paling penting adalah positif. Memfasilitasinya Iya. pokoknya ya. Nah ketika lulus SMA, dia bilang, Dad saya mau sekolah musik ke luar negeri. Oke, saya bilang gitu. Tapi di saat yang bersamaan, bandnya dia diterima oleh label nasional. Jadi saya tidak pernah memaksakan kehendak saya. Saya tanya sama anak saya sama Brandon. Kamu pilih, kamu mau sekolah atau mau masuk ke label? Akhirnya dia memutuskan untuk pilih untuk masuk ke label. Masuk label. Karena reasonnya adalah masuk akal banget. Dia bilang kalau kita masuk ke label artinya kita masuk industri musik. Ketika kita berada di industri musik artinya kita juga belajar mengenai seperti apa industri musik. Sama juga sekolah dia bilang gitu. Jadi vakum dulu. Tapi dia tetap mau sekolah ya kan. Dia tetap mau sekolah musik. Jadi sekarang lagi vakum, lagi terjun ke dunia musik, dunia entertain. Tapi suatu saat nanti dia pasti sekolah. Karena memang saya bilang apapun yang terjadi, kamu tetap harus mengutamakan pendidikan. Iya. Dan dia setuju untuk itu. Tapi kalau belajar itu atau pendidikan itu sampai kapanpun, sampai kita mau meninggal pun kita harus belajar. Kalau Tapi itu... Pak Denny, ini ceritanya mirip dengan saya dan anak saya juga berarti. Oh, ini anaknya juga senang main band. Nah ini
Ferry Salim, saya cerita sedikit anak saya ya, dikit aja kok. Waktu anak saya masuk SMA itu juga sempet tanya sama saya juga. Terus dia? Bapak mau jadi apa sih? Gitu. Saya, Bapaknya yang nanya sama anaknya, bukan anaknya yang nanya sama bapaknya. Ngelihat salah, dia salah ngerti. Tapi benar, ini kejadian benar juga sih gitu. Kan kalau kita mengenal di Indonesia itu adalah bapaknya dulu, orang tuanya dulu ngetop, kemudian jadi artis, kemudian anaknya yang baru ikutan kan gitu. Nah, beda kalau di Amerika, ada nih satu keluarga. Kayaknya ini harus kita ikutin. Anaknya dulu yang ngetop, baru orang tuanya ikut. Contohnya, Kim Kardashian. Oh, iya. Orang tuanya jadi ngetop gara-gara dia. Bahkan yang bapaknya aja sampai jadi perempuan sekarang. Iya. Ya, gitu kita harus begitu. Anak Itu dulu siapa? ngetop, baru kita ikutan. Jenner itu Jenner ya. Iya. Moga-moga nggak terjadi lah kalau di kita ya. Kalau lanjut lagi. Takutnya jika anak ya, usia anak-anak sudah menjadi artis, selebriti, mereka akan kehilangan hak-haknya. Namanya hak itu wajib dipenuhi. Yang pertama, hak untuk bermain. Kalau anak kerja terus pagi sampai pagi lagi, kapan waktu dia untuk main? Kapan waktu dia untuk berinteraksi dengan teman-teman seusianya? Di lokasi syuting ada berapa sih anak? Lebih banyak yang dewasa kan? Iya. Sedikit banyaknya akan mempengaruhi psikologis dia. Gitu kan ya, akan dewasa sebelum waktunya. Gitu kan. Terus hak yang saya takutkan tidak didapatkan ketika masih kecil sudah jadi artis. Hak untuk mendapatkan rekreasi. Kerja terus stripping. Aduh, kasihan dia tuh ya. Nggak dapat waktu buat liburan. Sekalinya liburan belum apa-apa udah harus ngapalin skrip, di calling lagi. Hak berikutnya, hak untuk mendapatkan pendidikan. Terpenuhikah tidak di lokasi syuting? Kalau misalnya setiap hari ngapalin, ini bukan ngapalin pelajaran, bukan ngapalin tentang ilmu kehidupan, tapi ngapalin skrip yang imajinatif. Dunianya maya aja terus, dunia yang palsu terus. Ya. Terus anak juga punya hak untuk mendapatkan makanan. Di tempat makanan yang sehat tentunya ya. Di lokasi syuting makanannya sehat tidak? Sehat lah. Anak yang ada bekerja sebagai artis punya hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Jangan tiba-tiba harus jadi sakit baru diobati. Nah itu ketakutan saya adalah hak-hak itu yang tidak terpenuhi ketika sehingga anak perkembangan akan ada perkembangan dan dampaknya ketika si anak itu dewasa nanti. Apalagi eksposur media. Anak-anak seusia ya anak-anak biasanya ngomongin artis. Ini malah dia yang diomongin sama orang lain. Siapkah dengan eksposur media? Itu yang saya takutkan. Hak-haknya terpenuhi atau tidak? Itu aja sih kalau saya. Kemudian dampaknya juga Pak Dini ya. Kalau anak itu sudah disuruh untuk mencari uang sendiri, itu si anak akan tumbuh menjadi dewasa mini Pak Deni. Dewasa mini gimana sih maksudnya? Yang hanya menjadi mini itu hanya taman Pak Deni. Iya, taman mini. Benar. Yang boleh menjadi mini itu hanya sepeda. Sepeda mini. Betul. Yang boleh menjadi mini itu hanya cut. Cut mini. Iya benar. Mini Yang boleh menjadi mini itu hanya daus. Daus mini. Pak, tapi maaf nih Pak, saya mau nanya deh Pak. Nah. Dari tadi tuh kalau Kang Ronald ngomong, itu kesannya tuh jadi artis cilik tuh kayak horor banget, kayak serem banget. Ini akhirnya buat masyarakat yang nonton, kayaknya tuh menjadi artis cilik itu dunianya sangat menakutkan. Takutnya nanti begini, takutnya nanti begini, takutnya nanti seperti itu. Ketika anak itu misalnya, dia akhirnya bisa menyalurkan bakatnya melalui acting, kemudian di syuting. Itu kan juga salah satu bagian bentuk pendidikan yang informal. Contoh, artis-artis yang dari kecil dan sekarang buktinya mereka bagus-bagus aja, bertahan-bertahan aja. Agnes Monica, Cinta Laura, Joshua Suherman. Malah. Nah, S2 lagi. Kemudian Tasya. Di luar negeri ada Dakota Fanning, Justin Timberlake, Christina Aguilera. Mereka adalah artis-artis yang dari kecil mereka sudah meniti karir. Buktinya sampai sekarang kita ngeliatnya juga mereka sukses-sukses aja. Karena mereka ada di tangan yang tepat, orang tua yang mengerti haknya. Tapi dari cara Bang Ronald ngomong, oh enggak, kamu aja susun tinggi. Kesannya kalau jadi artis itu, wah orang tuanya udah pasti nggak benar, udah pasti nggak memperhatikan. Enggak, Anda aja terlalu berpikiran negatif. Enggak, tapi tadi ngomongnya gimana? Apa? Negatif banget. Enggak. Iya. Kata siapa? Coba diulang. Nggak mau, capek. Ih, tuh kan, dia kayak gini nih Pak. Gimana menurut kami dia? Jadi gini, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Silakan. Saya itu dari Majelis Umum Pendidikan Anak Perayu dan Suka Bercanda. Disingkat? Mau di Ayunda. Wah. Nanti dilanjutkan setelah yang satu ini.